Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah kita persembahkan. Hari ini kita sudah masuk Ramadan yang ke-13 insya Allah. 17 hari lagi kita akan menyambut bulan Syawal. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa 13 Ramadan 1444 Hijriah. Dalam indahnya Ramadan, kita akan mendengarkan tausiah agama. Seperti biasa, menjelang berbuka puasa pada hari ini, alhamdulillah insya Allah sudah hadir tamu kita di studio, narasumber kita Bapak Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Asmuni MAG. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita lanjutkan dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para pemirsa TPRI Sumatera Utara rahimakumullah. Tema kita pada petang hari ini adalah Ramadan, bulan Al-Quran, menggapai berkah di bulan Ramadan. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh qori kita Al-Mukarram Al-Ustadz Fikri Munawar ST, yang akan membacakan Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 sampai 79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keyakinan kita dari ayat ini bacakan tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara rahimakumullah. Pada petang hari ini sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa tema tausiah Ramadan kita adalah menggapai berkah di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau ini sekarang adalah selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara masa bakti masa khidmat 2021 sampai 2025. Narasumber kita juga pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara masa bakti 2010 sampai 2015 dan juga pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di 2018 sampai 2023 dan sekarang narasumber kita adalah Guru Besar UIN Sumatera Utara dan tepatnya Guru Besar di Fakultas Dakwah UIN Sumatera Utara Medan. Mari kita sapa narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Haji Asmuni MAG. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Prof. Alhamdulillah sehat. Ini sudah puasa yang ke-13 Prof. Ya, dan Gimana? puasa ini tambah sehat lah. Tambah sehat ya Prof. Alhamdulillah. Prof saya lihat tambah segar ya Prof. Alhamdulillah. Semakin banyak aktivitas, terutama di MUI masih terus ya Prof. Wah, keliling Sumatera Keliling Utara. ya, Sumatera Utara. Iya. Tapi Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Itu karena berkah di bulan Ramadan. Itu berkahnya. Baik Prof. Prof, tema kita pada petang hari ini adalah menggapai berkah di bulan Ramadan. Ya. Ya memang pemirsa di rumah semuanya pernah mendengar kata berkah ini. Tapi secara umum pengertian berkah itu harus kita sampaikan juga kepada pemirsa di rumah. Apakah sebenarnya berkah itu? Karena kalau orang Medan mengatakan berkah itu apa ya? Berkah itu berguna, berkah itu bermanfaat. Cuma dalam pandangan agama mungkin pemahaman berkah itu nanti berbeda. Prof, Ya, baik. monggo Prof untuk bisa kita mulai. Mari kita membuka permisa pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada narasumber kami Bapak Profesor Dr. Haji Asmuni MAG dipersilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hormat dan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan TVRI Medan seluruh jajaran dan kru yang bertugas hari ini. Juga kesempatan ini saya sampaikan terima kasih dan hormat yang sebesar-besarnya pada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Kapolda, Bapak Panglima yang sudah mendukung kami khususnya di MUI untuk melaksanakan Khadimul Ummah ya, sehingga terjadi keamanan di Sumatera Utara dalam aspek ajaran agama. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang masalah barokah. Ya. Dalam hadis ada dua riwayat sebenarnya yang berbeda, tapi yang satu mengatakan qad ja'akum ya Ramadan syahrul mubarak. Satu lagi atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Ya, intinya di situ adalah bulan Ramadan ini memang adalah bulan yang mengandung berkah. Gitu. Nah, ini kalau kita baca di tafsir Zamakhsyari, dia pada waktu menafsirkan surat Al-A'raf ayat 96 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Beliau mengatakan barokah di situ apa gitu. Barokah di situ sebenarnya la atainahum bil khairi min kulli wajhin. Jadi sebenarnya betul tadi kalau bersamaan di masyarakat, oh itu kebaikan ya.
itu adalah manfaat. Gitu. Jadi sebenarnya ada kesesuaian dengan apa yang ada di dalam ayat itu ya, atau dalam hadis yang tadi. Jadi berkah itu adalah suatu kebajikan. Tapi saya mengutip beberapa pendapat pakar atau ulama, sebenarnya berkah dalam Islam itu yang dimasukkan adalah satu anugerah Allah ya, atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bentuknya material atau bisa bentuknya non material yang kadang-kadang tidak bisa diukur ya. Matematika ya, Prof. Tak bisa dimatematikan. Matematika. Nggak bisa dikali-kalikan Iya. dengan matematika. Iya. Cuma kadang-kadang bisa. Gitu. Bisa. Nah, itulah sebenarnya yang kadang-kadang tidak bisa dimatematikan ini. Ini yang suatu luar biasa sebenarnya manfaatnya kepada kita yang melakukan satu perbuatan dengan dasar ikhlas itu. Dia apalagi di bulan Ramadan ini kan, dia akan memperoleh barakah yang memang tidak bisa dikali-kalikan dengan akal pikiran, tidak bisa dimatematiskan gitu. Contoh begini ya, kita ini khususnya kalau di bulan Ramadan ini kan di dalam hadis dinyatakan bahwasanya di bulan Ramadan itu satu perbuatan yang baik dibalas dengan 10 ila sab'ati mi'atin, sampai 700 kali lipat gitu kan. Kalau kita misalnya punya uang 1 juta gitu ya, lalu kita ambil 100 juta, kita sedekahkan fakir atau miskin gitu, tapi dasarnya memang ikhlas ya. Ikhlas. Secara nominal itu kan memang berkurang. Berkurang ya. Berkurang lah, orang 1 juta dikurangi 100 ribu. Iya. Nominalnya berkurang. Tapi tadi karena kalau kita memberikan itu dengan darah ikhlas dan tepat sasaran kita berikan, kita akan mendapatkan sesuatu dari Allah yang memang tidak bisa diduga-duga gitu. Kadang itu udah keluarkan duit 100 ribu, duit tadi 1 juta, tinggal 900 ribu. Ini bisa manfaatnya diperoleh dari uang 100 ribu ini bisa memperoleh lebih dari 1.000, lebih dari 1.000, ya, bisa 1 juta gitu misalnya. Misalnya gini, uang kita sedikit, tapi apa? Kita sehat, istri sehat, anak-anak semua sehat, kendaraan tidak ada bermasalah. Kadang kalau nggak berkah gimana? Orang dia pelit, nggak mau mengeluarkan itu. Iya. Duitnya 1 juta utuh, tapi apa pengeluarannya lebih dari situ. Yang anaknya tabrakan lah, istrinya sakit, masuk rumah sakit lah, diopname, ada dicuri pula, ada curi, ada tamu-tamu yang masuk, habis harta tuh. Itu nggak berkah ya, Pak? Berarti itu tidak berkah. Itulah, berarti itu laknat dari Allah, bukan berkah malah. Iya. Jadi tadi ada berkah itu, ada yang memang nggak bisa dikali-kalikan gitu. Allah itu akan memberikan sesuatu. Itu tandanya kita kan bersyukur kan, mengeluarkan duit tadi kita keluarkan 100 ribu dari 1 juta, berarti kita mensyukuri nikmat Allah, berkah kita akan peroleh. Itu kan kalau kita lihat tadi dia ada kata ikhlas, Prof bilang tadi. Betul ya. Bagaimana memaknai ikhlas itu, Prof, agar memang uang yang 100 ribu kita berikan itu berkah karena ikhlas itu. Memaknai ikhlasnya itu di mana kita bisa temukan? Ikhlas itu kan memang mukhlishina lahuddin itu kan memang kita nggak mengharapkan selain memang pertolongan Allah, balasan dari Allah gitu. Bukan mengharapkan wah ini supaya dipuji sama Pak Ibu itu berarti nggak ikhlas. Jadi nggak mengharapkan siapa-siapa ya, termasuk dari Allah ya, Prof? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Prof ini mungkin mengajarkan sama saya bagaimana tidak mengharapkan itu. Bagaimana bentuknya supaya kita memang bisa menerima itu? Kita keluarkan 100 ribu, ya udah gitu, tidak mengharapkan. Iya. Kira-kira gimana? Tidak mengharap, iya. Pokoknya tidak mengharapkan balasan apapun dari seseorang yang kita beri. Kita mengharapkan memang karena Allah. Saya berikan uang ini karena memang perintah Allah memberikan nafkah atau memberikan santunan kepada orang yang dikehendaki atau kepada orang yang memang berhak menerimanya. Nah, lalu itu kan memang kita bukan ada motivasi lain, bukan ingin dipuji orang lah, ingin disanjung orang lah, ingin dipuji calon mertua lah segala macam. Kalau itu udah nggak ikhlas namanya. Lillahi ta'ala, asal kita memberikan sesuatu kepada yang mustahak dengan ikhlas karena Allah, itulah memang kunci mendapatkan berkah itu. Dan yang pantas ya, Prof. Iya. Karena itu kalau begitu memang kita mengajarkan kepada diri kita dulu, Prof, yang pertama. Betul. Ini kan kalau bisa kita tanamkan, kemudian kita sampaikan kepada orang. Ikhlas itu memang tidak mengharapkan apa-apa, kecuali ya Allah yang membalasnya. Dan
tanpa apa? Tanpa tanpa pamrih. pamrih, ya, Pamrih iya, ya, Prof. tanpa pamrih. Tanpa Makanya memang betul, ibda binafsik itu kan Iya. memang harus dimulai kan gitu. Iya. Kalau nggak dimulai dari diri, nggak akan mungkin orang lain bisa meniru atau menuruti apa yang kita sampaikan. Iya. Maka penting kali ibda binafsik itu. Prof, tadi Prof bacakan dalam sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf Ayat 96 tadi memang kalau inilah dijalankan, Ya. suatu negeri penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah memberikan keberkahan. Ini sudah pasti, Allah tidak pernah ingkar sama janjinya. Betul. Nah faktanya Prof, di belahan dunia ini bagaimana pandangan Prof melihat kok ada saja terjadi sesuatu. Tapi Alhamdulillah Sumatera Utara aman ya Prof ya. Ya, alhamdulillah Ini aman. pandangan Prof gimana ini? Ya. Yang jelas Al-Qur'an ini kan kalamullah yang pasti mengandung kebenaran. Ya, itu kan jaminan Allah. La tainahum, ya, karena saya katakan itu tafsir dari para Zamakhsyari kan itu. Jadi di situ kan dinyatakan tadi Al-A'raf 96 itu lau ahnal alal qura amanu wattaqau la fatahna. Kalau penduduk suatu negeri, satu kampung, satu desa, satu negara memang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berjanji, ya pasti aku datangkan barokah, keberkahan. Tapi apa ujungnya? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Gitu. Karena mereka mendustakan, nggak mau menurut ajaran Allah, nggak mau menurut ketentuan yang sudah ditetapkan Allah. Ya, bala yang datang. Iya. Jadi kalau banyak bala, tandanya kalau berdasarkan ayat ini ya, berdasarkan kacamata ini, berdasarkan ayat ini, tandanya kalau banyak bala, sebentar-bentar terjadi bala yang banjir lah, gunung meletus lah, yang macam-macam runtuh dan sebagainya, tandanya memang tidak memenuhi dua syarat tadi, tidak amanu dan tidak bertakwa, tidak beriman dan tidak bertakwa, bahkan mendustakan ya ajaran Allah, ya risikonya seperti itu. Nah, jadi yang salah bukan ayat Allah yang salah, kitanya sebenarnya yang salah ini. Ya itu kesalahan siapa? Kesalahan kita. Makanya kita tidak bisa memperoleh berkah yang dijanjikan oleh Allah SWT. Ya. Prof, kalau kita kembalikan penduduk suatu negeri itu kan terdiri dari sejumlah individu-individu. Ya. Kalau begitu seharusnya dimulai dari Prof bilang tadi ibda binafsi, dari mulai diri kita sendirilah. Kita beriman dan bertakwa kepada Allah agar negeri itu mendapat berkah. Dan memang sudah pasti tidak mendustakan agama. Ya. Bagaimana kita mengajak pada keluarga muslim ini agar seriuslah istiqomah dalam menjalankan ini? Oh ya, tentunya memang itu tadi kuncinya sebenarnya kan itu pendidikan keluarga itu kan mempunyai peranan yang sangat penting ya. Coba kalau sudah ibunya, kalau ayahnya sudah bagus, dia soleh, ibunya, istrinya juga seperti anak-anak terdidik dengan baik, otomatis kan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Kalau sudah dari individu muslim tadi ini sudah baik. Tadi mulai dari ayah, dari ibu, kemudian anak-anak bisa menurut. Akhirnya kan keluarga itu menjadi amanu wattaqwa, menjadi beriman dan bertakwa. Otomatis kalau keluarga ini sudah bagus, sana sudah bagus, sudah amanu wattaqwa, kan masyarakatnya akhirnya menjadi amanu wattaqwa. Rentetannya kan gitu, pasti ada terkait itu. Mempengaruhi, saling mempengaruhi. Nah, makanya kuncinya tadi ibda binafsi gitu memang nggak bisa. Kalau sudah kita mulai ya Prof, insya Allah negeri penuh. Ini negeri kita aman. Kata kuncinya amanu wa taqwa itu, Amanu wa taqwa. pemirsa harus kita tanamkan memang harus serius kita mengerjakan iman dan takwa itu. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan nanti. Prof, ini satu sisi lagi, iman dan takwa itu yang dipahami dalam ayat ini, aman wa taqwa itu supaya berkah itu kira-kira gimana Prof? Kalau iman ini kan jelas rumusannya tidak lepas dari rukun iman yang 6 itu, ya kan? Iman dengan Allah, dengan malaikat dan seterusnya sampai iman dengan takdir, itu nggak lepas dari itu, ya. Cuma kadang-kadang itulah adanya penyimpangan nggak sempurna diimani, satu sisi diimani, sisi yang lain tidak. Berarti kan imannya tidak kamilah, gitu. Tidak kamil, tidak sempurna imannya. Sebagian aja kan gitu.
Contohnya seperti ini. Iman dengan kitab Allah, Al-Quran misalnya. Oh iya, dia beriman kitab Allah. Tapi ada terikut lagi pola pemikiran liberal. Ada pendapat yang ini, dan itu salah satu memang pendapat yang harus diantisipasi lah ya. Memang harus diberikan pencerahan lagi. Al-Quran itu aslinya Lauh Mahfuz, di Lauh Mahfuz. Nggak salah sebenarnya, nggak salah. Memang Al-Quran itu aslinya Lauh Mahfuz. Al-Quran yang sekarang itu bukan asli, ya. Yang aslinya Lauh Mahfuz. Coba begini, ada yang menjelaskan. Karena aslinya di Lauh Mahfuz, Al-Quran sekarang itu bukan Al-Quran yang asli, sama saja dengan kitab yang lain. Boleh dibakar, boleh diijak-ijak, boleh dibuang dan sebagainya. Disitulah sebenarnya salahnya. Ya. Ini sudah mengikut pemikiran sekuler. Saya terus terang aja kalau mengajar. Jangan terikut pemikiran yang sekuler seperti itu. Jadi iman yang kamil yang memang, yang sempurna semuanya, ya harus komplit. Ya. Baik Prof. Ya. Pemirsa, menjadi orang yang sempurna dan insan yang kamil itu harus kita pelajari lebih dalam. Kita akan lanjutkan dengan Prof. Asmuni, pembicaraan tentang iman dan takwa, dan apa sesungguhnya berkah itu setelah jeda pariwara berikut ini. Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban umat Islam untuk menunaikannya. Dengan membayar zakat. Zakat menyucikan. Bersihkan harta kita. Zakat membawa keberkahan. Pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara mengucapkan, Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Dari setiap masalah yang kita alami, Semananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh dap. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berada di rumah, rahimakumullah. Tadi terakhir pembicaraan kita dengan Prof. Asmuni, bicara tentang insan kamil. Itu adalah iman. Sedangkan takwa itu sesungguhnya Prof, mewujudkan takwa itu bukan persoalan yang mudah. Pandangan Prof tentang takwa ini Prof, sebelum masuk kepada keberkahan itu. Oke. Baik, takwa itu sebenarnya kan menjaga. Kalau artinya ya takwa itu adalah menjaga. Tapi dalam rumusan para ulama, takwa ini adalah tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah, yang menghindari, melaksanakan semua perintah, menghindari larangan. Nah, kemudian unsur yang keduanya adalah sebenarnya menjaga, intinya sebenarnya di hablum minallah, hablum minan nas. Itu pokok sebenarnya takwa itu. Jadi kalau orang yang takwa itu jelas-jelas dia tidak pernah meninggalkan sholat misalnya kan. Kenapa? Hablum minallah itu dikerjakan dengan baik gitu. Puasa juga seperti itu. Jadi hablum minallah, jadi intinya kalau sudah menjaga dua hal ini, hablum minallah, hablum minan nas, itu sebenarnya sudah masuk unsur daripada takwa. Cuma kadang-kadang begini, di lapangan kita temukan. Hablum minallahnya bagus. Oh bagus. Sholat tahajudnya bagus, sholat sunatnya bagus. Tapi jangan jiran tetangga gak peduli dia. Ada orang jiran tetangganya pun yang sudah miskin, nggak peduli. Mereka amat gitu misalnya. Ada orang itu kaya raya dia.
hartanya banyak, dia taat, kayaknya sepertinya orang yang memang sudah haji dan sebagainya. Mohon maaf, ini bukan merendah-rendahkan orang yang haji. Kadang-kadang kan seperti itu. Jadi hablum minallahnya sudah bagus, tapi tidak peduli kepada lingkungan, nggak peduli dengan fakir miskin, nggak peduli sama orang terlantar dan sebagainya. Berarti kan pincang itu kan. Tidak paralel antara hablum minallah, hablum minannas. Ya, jadi kalau memang seperti itu kondisinya, jelas tidak memenuhi unsur takwa. Unsur takwa itu ada dua tadi. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya. Jadi Prof, kalau sana dikerjakan amanah wa taqwa tadi Al-Araf 96 itu jelaslah keberkahan itu kita peroleh. Karena nikmat Allah secara materi dan materi dia terima. Ya. Nah, kemudian apakah ada memang syarat-syarat yang bisa kita penuhi untuk mendapatkan berkah dari Allah itu, Prof? Oh, ya. Ya. Tentunya ada hal yang sangat penting untuk memperoleh berkah itu tadi. Berkah itu tadi kan gitu, anugerah Allah, pemberian Allah, ada karena bisa bentuknya material, ada non material. Kesehatan itu kan non material, nggak terukur itu dengan matematika apa gitu. Tapi kesehatan itu merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Duit banyak, bentar sehat, masuk rumah sakit habis duit. Ya, makanya kesehatan merupakan satu anugerah Allah. Termasuk itu berkah yang tidak bisa dimatematikan. Oke. Jadi kalau begitu bagaimana untuk ini? Untuk mencapai keberkahan ada itu? syarat-syaratnya? Syaratnya harus ada. Pertama, memang kita, saya mengutip daripada pendapat Profesor Mahmud Saltut, mantan rektor Cairo University. Dia mengatakan, al-Islam aqidah wa syariah. Islam itu sebenarnya dua saja kuncinya. Aqidah, syariah. Dia rumusannya sederhana, mudah dicermati. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkah, ya, baik yang tadi bisa dihitung-hitung maupun yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dikalkulasikan secara matematik, itu pertama syaratnya adalah apa? Akidahnya harus memang benar. Kalau akidahnya nggak beres, jangan harap untuk mendapat berkah. Nah, itu saya terus terang aja. Sekarang ini memang harus hati-hati ini Pak Dr. F. Brata ya. Masyarakat kita ini sekarang banyak tantangannya, apalagi dengan YouTube, konten di YouTube itu banyak yang menyalah gitu. Akidah orang, dan saya kadang-kadang herannya, ya udah jelaslah akidahnya nggak benar, tapi masih diikuti oleh orang gitu. Contoh begini ya. Prof, kita lanjutkan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, semakin menarik pembicaraan kita dengan Profesor Asmun. Kita terima telepon masuk dulu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baik, dengan Bapak, dengan Ibu siapa? Dengan siapa ini? Ibrahim Munte, Pak. Bapak Ibrahim. Suaranya boleh lebih kuat, Bu? Dengan Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim, oh maaf Pak. Silakan Bapak Ibrahim, di mana Pak? Saya mau bertanya Pak. Ya, halo. Bapak Ibrahim di mana Pak tinggalnya Pak? Kita tinggalnya di Labuan Batu Utara Pak. Oh ya, jauh. Labura. Labura ya Pak. Silakan Pak Ibrahim. Saya mau bertanya sama Bapak Ustadz kita. Halo Pak. Halo ya. Halo, silakan Pak. Silakan. Nah begini Pak, saya kan bagaimana kita berpuasa tapi kita bertetangga dan berkeluarga itu Pak, tapi hubungannya tidak bagus begitu Pak. Bagaimana itu Pak? Halo Pak Ibrahim, sudah Pak? Dan yang kedua Pak, apalagi kan yang tetangga kita itu kan keluarga kita sendiri loh Pak, begitu Pak. Macam mana pendapat Bapak Ustadz Pak, gitu Pak? Sudah Pak Ibrahim? Ya Pak, itu aja Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih. Pak Prof, ini Pak Ibrahim dari Labura, ya dalam suasana puasa ini, bagaimana bagusnya bertetangga ini. Terutama tetangganya itu keluarganya. Supaya harmonis lah gitu, menciptakan harmonis supaya berkah nih Prof. Bukan sama berkah. Tadi, ya. Tadi kan ada dua Prof, hablum minallah sama hablum minannas. Ini hablum minannasnya. Hablum minannasnya, ya.
Jadi sebenarnya kalau puasanya tadi puasa ya dijalankan puasa, udah itu kan udah kewajiban kan gitu. Nah sekarang persoalan itu kan hablum minallahnya kan. Puasa ini kan hablum minallah. Hablumnya bagus. Iya bagus. Ya. Sekarang hablum minannasnya yang nggak bagus. Nah ini kalau soal persoalan apalagi ada hubungan keluarga itu tentunya harus memang wasyawirhum fil amri. Semua persoalan itu kan harus bisa dimusyawarahkan. Hubungan keluarga tidak bagus, itu pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Kalau enggak kan, ya segala sesuatu kan pasti ada latar belakang yang menjadi tidak bagus. Nah ini anjuran saya, memang dikatakan puasanya sah, legal formal puasanya. Nah, jadi bukan tidak bagus ini akhirnya tidak membatalkan puasa. Ya. Cuma memang mengurangi pahala, betul. Karena apa di dalam hadis itu kan ada jelas-jelas dinyatakan. Misalnya orang yang tidak bisa menjaga ucapannya, Allah nggak peduli kan gitu. Ya, itu berarti mengurangi pahalanya, bukan membatalkan puasanya. Cuma kalau orang sufi, betul. Orang sufi ini puasanya batal, nggak ada gunanya. Kita orang syariat, ya. Orang syariat puasanya tetap bagus, ya. Tidak berteguran itu bukan atau kurang bagus hubungan hablum minannasnya tadi bukan membatalkan puasa. Tetap puasanya sah. Tapi itu tadi keutamaan puasa itu tidak bisa diperoleh. Bagaimana kalau begitu? Ya itu tadi. Kita harus kalau apalagi dengan hubungan ada keluarga tadi kan, kata Pak Ibrahim tadi ada hubungan keluarga. Ini harus dicari solusi, bertemulah, bermusyawarahlah, ajaklah berkumpul. Atau ada pihak ketiga yang menghubungkan atau pihak itu. Ada pihak ketiga yang ngipas-ngipas gitu. Enggak, ke pihak ketiga barangkali menghubungkan supaya berdamai, Prof. Ya, bisa ya. Bisa juga. Ada pihak ketiga yang bisa menjadi telangkai lah, bisa menjadi hubungkan ini, menjadi pendamai lah istilahnya, mengajak damai untuk mencari solusi. Gimana? Apa masalahnya? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Yang tentu yang paling penting adalah dicari akar masalahnya. Pasti kalau tidak baik pasti ada akar masalah. Iya. Ya. Mudah-mudahan Prof bisa menjadi pelajaran kepada kita semua. Terima kasih Pak Ibrahim. Baik, pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang syarat tadi untuk mendapatkan berkah setelah jeda pariwara berikut ini. SMK Telkom Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan melipat gandakan amal Ramadan kita. SMK Telkom Medan dari Resiko. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Saya, Direktur Universitas Terbuka Medan, beserta pimpinan dan staf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke, jangkau yang tak terjangkau. Semoga Universitas Terbuka dapat memberi kontribusi SDM unggul menuju Sumatera Utara bermartabat.
Alhamdulillah, baik pemirsa, kita lanjutkan dengan Prof. Asmuni. Indahnya Ramadan di TPRI Sumatera Utara pada petang hari ini menggapai berkah di bulan Ramadan. Tadi Prof ada disampaikan menurut Profesor Mahmud Saltut bahwa keberkahan itu bisa diperoleh karena akidah dan syariahnya bagus. Ya kan? Bagaimana kita memahami supaya akidah kita ini baik dan kita mendapat berkah, Prof? Baik, ketentuan akidah ini kan sudah jelas acuannya ya. Contoh, ya, kita kan wajib beriman dengan Nabi Muhammad, mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul kan gitu kan, itu. Atau beriman kepada Allah. Gitu. Allah itu kan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Kemudian Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang identik dengan Allah, ya. Jadi Allah itu tidak boleh disyarikatkan dengan yang lain. Cuma inilah ada paham di masyarakat itu sampai sekarang masih ada. Padahal itu dulu waktu ini yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Iya. Ajarannya manunggaling kawula Gusti di jalan-jalan, ya. Itu diajarkan bahwasanya manusia ini bisa menyatu dengan Tuhan. Ada sekarang ini di masyarakat yang mengajarkan tentang itu. Manusia ini bisa menyatu dengan Tuhan dengan cara bagaimana? Ini masih persoalan akidah nih ya, Prof? Persoalan akidah. Harus kuat betul ya? Iya, harus kuat betul, harus kuat betul. Katanya kalau sudah zikir sampai 10.000 kali, manusia fana, setelah fana dia menyatu dengan Tuhan. Kalau manusia menyatu dengan Tuhan, akhirnya manusia itu jadi Tuhan. Nah, itulah akidah yang tidak benar itu, akidah yang tidak bersih itu. Nah, ini jangan dilakukan. Yang sudah melakukan itu tobatlah, apalagi bulan puasa ini. Iya. Kemudian langit jangan mengikut lagi. Ya. Ada lagi jelas-jelas Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Jelas-jelas Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Begitu meninggal tidak ada wahyu turun. Ada yang menyatakan saya sebagai Nabi. Ya. Musaddiq lah itu, Ahmad Musaddiq. Ya. Dia katanya menerima wahyu. Ya. Nah, kemudian setelah menerima wahyu, Gapatar kan dia pencetusnya itu. Ya. Karena dia menerima wahyu, akhirnya dia menjadi Nabi. Nah, itu kan akidahnya udah nggak benar. Kalau seperti itulah akidah orang, kebajikan apapun yang dilakukannya itu nggak akan bisa memunculkan barakah tadi, nggak bisa dapat barakah. Akhirnya memunculkan sejumlah aliran ya, Prof? Wah iya, itu banyak tantangan, makanya masyarakat maunya memang betul-betul lah selektif, betul-betul lah mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau itu aja diikuti, itu sebenarnya sudah poin-poinnya sudah jelas. Iya, Prof. Selamat itu. Kita terima dulu telepon dari pemirsa rumah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Ngadi di Nagarjo. Bapak Ngadi di Nagarjo. Nagarjo di mana itu, Pak? Deli Serdang. Oh, Deli Serdang. Dari Serdang. Silakan Pak Ngadi. Ini seputar tentang Ramadan ini, Pak. Iya. Ya. Nah, ini Bapak Ngadi. Iya, silakan Pak Ngadi. Ya, bagaimana orang yang tidak berpuasa tapi dia sehat karena malas puasa, maka itu harus mengganti juga itu seperti orang yang dalam perjalanan atau dalam orang sakit. Terus Pak Ngadi ada lagi? Ya begitu aja lah, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ngadi di Deli Serdang. Jadi Pak Ngadi ini mungkin sedikit curhat nih, Prof. Dilihatnya ada orang yang sehat walafiat, tapi dia nggak puasa. Mungkin yang kedua, kok di tahun depan
nggak digantinya, tahun sebelumnya nggak digantinya. Ini pandangan Prof gimana nih melihat seperti ini? Sehat dia. Ya. Ini sebenarnya tadi kalau balik ke akidah berarti akidahnya nggak beres. Ya. Itu akidah, kuncinya kan di situ. Dia tidak mengimani bahwasanya puasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman. Ya, orang yang beriman, yang sehat. Dia sehat. Iya. Dia katanya beriman Muslim, tapi nggak puasa. Berarti kan akidahnya nggak benar. Ini perlu digembleng lagi akidahnya. Perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan. Macam mana mau disamakan nanti dengan musafir? Ya nggak bisa dong. Iya. Musafir itu memang orangnya sehat, memang dalam keadaan musafir. Kalau itu faidatu min ayyamin ukhar, memang ada di itu nyatakan. Fa in kuntum maridun aw ala safari faidatu min ayyamin ukhar. Diganti dari lain. Iya, kalau dia sakit, kalau dia musafir, ada dispensasi. Sehat pun musafir sebenarnya sanggupnya puasa. Cuma karena musafir boleh, bukan boleh. Ada keringanan. Cuma faidatum min ayyamin ukhar. Nah, ini dia jelas-jelas sehat tapi malas. Bagaimana menggantikan? Nggak bisa terganti, sebenarnya malas itu. Gitu. Berdosa, meninggalkan kewajiban itu termasuk akidahnya dosa salah. Besar. Akidahnya nggak beres. Perlu ditatarin kalau gitu, seperti itu ya. Akidahnya perlu diberesi lagi itu. Ya Pak Adi, ya itu Pak Adi. Ya. Baik Prof, karena memang akidah itu merupakan kunci utama dalam beribadah ini, bagaimana kita memberikan keyakinan, keteguhan agar mantap iman atau akidah itu Prof? Ya, makanya dalam berpuasa inilah khususnya. Ya, khususnya puasa. Ya, memang kalau jalan yang harus ditempuh yang paling efektif kan melalui pendidikan, ya kan. Pendidikan ada dua, pendidikan formal, ada non formal. Pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah dan di rumah tangga itu memang harus jalan sebenarnya. Kita nggak bisa menyerahkan ke sekolah aja tanpa mengontrol dalam rumah tangga, nggak bisa. Harus memang terpadulah antara pendidikan yang di sekolah dengan pendidikan dalam keluarga. Nyerahkan kepada guru, iya oke. Tapi nggak boleh lepas, harus dikontrol juga di anak-anak di rumah itu. Itulah kewajiban seorang ayah dan ibu. Nah, jadi kalau tidak beres berarti, kalau tadi sosoknya menjadi seperti itu, berarti ada something wrong. Ada yang tak beres itu, mungkin pendidikan di keluarganya. Ya, sehingga dia orang sehat tapi malas, nggak puasa dia, ya seperti itu. Itu berarti penggemblengan akidah belum betul-betul mengakar. Mungkin kalau saya menduga, yang seperti itu pendidikan dalam keluarganya tidak berjalan dengan baik. Kalau pendidikan di sekolah kurang, tapi pendidikan dalam rumah tangganya, orang tuanya, ayahnya, ibunya kontrol terhadap anak-anaknya, memberikan keteladanan, memberikan peringatan dan memberikan satu pelajaran pendidikan akidah, insya Allah akan bisa terwujud anak-anak yang akidahnya. Jadi Prof, kalau dari case tadi yang ceritakan oleh pemirsa di rumah, dia mau dapat berkah, kemudian dia sehat dan nggak berpuasa, peluangnya sangat kecil ya Prof? Ya, yang jelas nggak akan dapat berkah. Nggak dapat berkah itu pasti. Akan dapat berkah. Bukan kecil lagi ya. Bukan, karena di surat An-Nahl tadi, surat Al-A'raf ayat 96 itu. Orang beriman. Ya, beriman dan bertakwa. Makanya harus dapat itu. Kalau nggak beriman dan bertakwa, ya berkah itu nggak akan turun. Jelas nggak akan turun. Karena ayat sudah menegaskan seperti itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barokatim minas sama'i wal ardh. Itu dikuncinya di situ. Berkah itu akan datang, akan diberikan oleh Allah kalau memang syaratnya amanu, beriman dan bertakwa. Tadi kan nggak beriman jadinya seperti itu kan. Mana mau dapat berkah, nggak akan bisa dapat berkah. Mohon maaf Pak, termasuk negeri ini nggak berkah, diantaranya seperti itu ya Prof? Itu tadi persoalannya. Kazzabu, mengingkari, mendustakan ajaran Allah. Makanya ya malapetaka yang banyak terjadi gitu. Ya. Prof, ini kata Prof Mahmud satu tadi kan ada dua. Keberkahan itu didapat karena akidah dan syariah. Kemudian kalau syariahnya ini bagaimana bentuknya Prof dalam pengejawantahan kehidupan sehari-hari? Ya. Syariah ini kan sudah acuannya kan sudah baku juga, sudah jelas misalnya. Salat itu kan syariah, puasa itu syariah, ya kan? Kemudian haji syariah. Nah, saya ini lagi-lagi menyinggung haji ya. Udah jelas lah syariat haji itu ya dalam ayat kan dikatakan
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu ya ke sana, ke Baitul Haram sana. Ada pula yang masyarakat atau kelompok yang berpendapat bahwa haji itu nggak mesti ke Mekah sana, cukup di Indonesia sini aja. Ya aduh, itu kan sudah nggak, berarti jelas itu sudah melanggar ketentuan syariat. Yang gitu-gitu maunya janganlah diikut. Ya taubatlah kalau yang mengajarkan seperti itu. Apalagi bulan puasa. Kalau saya terus terang Pak Dokter ya, Pak Dokter Ebi, saya yang gitu-gitu saya menganjurkan ini mumpung bulan puasa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dan taubat yang betul-betul lah. Insya Allah diampuni. Jangan ngajarkan yang macam-macam lagi. Pertanyaan kok percaya gitu ya Prof ya, menyampaikan itu kepada orang lain. Nah itu tadi. Apa masalahnya kok orang kok bisa percaya begitu? Saya pun heran. Balik-balik sebenarnya pendidikan akidahnya tidak mantap, tidak kuat. Pendidikan syariahnya juga tidak kuat. Jelas-jelas ayat menyatakan hijul baiti man istata'a ilaihi sabila, kok bukan hijul Padang misalnya atau hijau Kalimantan. Enggak ada hijul bait. Nah, itulah makanya perlu banyak belajar. Masyarakat hijul bait itu Al-Haramain ya. Iya, hijul bait itu udah jelas di sana. Yang Baitullah itu kan cuma ada di sana. Nah, jangan dikias-kiaskan, itu sama aja di sana. Itulah, itu namanya menafsirkan sesuatu dengan akal pikiran saja. Tidak bisa. Akal pikiran ini memang kita gunakan memahami agama dengan baik, iya. Tapi nggak bisa akal pikiran itu menjadi acuan utama dalam menetapkan hukum, apalagi tentang syariat. Al-Quran, hadis. Kalau nggak ada, lihat pada ijma', pendapat ulama. Nah inilah kadang-kadang masyarakat betul-betul melalui sebatan puasa Ramadan ini maunya yang gitu, pelanggaran akidah, pelanggaran syariah. Ya, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat dengan Allah, taubatan nasuha. Taubat lah ya Prof ya. Kalau enggak taubat, berkah tidak akan dapat, pasti tidak akan dapat. Karena Allah sudah menyatakan seperti itu. Prof, kalau dalam konteks puasa khusus, ya, orang beriman tim berpuasa, syariat puasa itu kan sudah ditetapkan harinya, bilangannya atau apa yang lainnya. Ternyata memang dalam prakteknya masih ada juga kita yang kadang-kadang yang sunnahnya masih belum dikerjakan di masalah syariat atau sunnahnya berlebihan. Yang paling bagus lah Prof dalam syariat ini menjalankan ibadah puasa, termasuk yang di dalamnya dalam puasa itu ada tilawah Quran, ada qiyamul lail dan macam-macam Prof. Gimana Prof? Ya kalau memang syariat puasa itu kan udah jelas lah ya. Syariat puasa wajib itu kan imsak anil akli wa syurbi wa ma yubtiluhu min tulu'il farji ila ghurifas syamsi. Menahan, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah syariat puasa itu kan gitu. Dan itu wajib kita jalankan selama 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Ada kalanya 29, ada kalanya 30. Yang jelas itu dalam perhitungan. Sekarang kan ada juga puasa sunat. Sebenarnya kalau saya baca ya, saya membaca hadis sumu tasihu, puasalah kamu supaya sehat. Rupanya hadisnya itu dhaif. Tapi dilihat pada fi'liyah Nabi, perbuatan Nabi tentang puasa. Dia puasa wajib ya, Ramadan iya, kemudian setelah Ramadan diikutinya 6 hari. 6 hari sitamin sawalin ya, 6 hari Sawal. Kemudian puasa dia Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 pertengahan bulan. Pertengahan bulan. Kemudian puasa Senin Kemis, puasa 10 Muharram dan sebagainya yang diamalkan Nabi. Ternyata Nabi itu gimana? Nabi itu selama hidupnya 63 tahun hanya 2 kali sakit. Itu menegak parah. Jatuh pada waktu hijrah ke Madinah, yang keduanya menjelang akhir hayatnya. Awak baru 30 tahun kok Nabi udah berapa kali? Kenapa nggak rajin menjalankan ibadah puasa? Jadi berkahnya nggak dapat gitu loh jadinya. Makanya tadi puasa Ramadan memang betul, iya membawa berkah, betul. Tapi setelah Ramadan ada juga puasa-puasa sunat yang memang disyariatkan untuk dilaksanakan. Insya Allah sehat. Nanti kita lanjutkan keberkahan di bulan Ramadan, orang menunjukkan puasa. Baik pemirsa, kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan dengan Prof Asmuni.
Ramadan adalah bulan amal, bulan jihad dan bulan produktivitas. Bulan untuk menumpah diri agar kita menjadi semakin lebih baik. Bulan untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sucikan hati dengan keikhlasan ibadah. Diiringi amal soleh untuk menggapai insan bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Gerung pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau sudah pernah marah. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Hadis itu harus diingat-ingat gitu loh. Pemirsa TPRI Sumatera Utara, indahnya Ramadan pada hari ini kita lanjutkan bersama narasumber kita Profesor Dr. Asmuni Mage selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Utara dan juga Guru Besar UIN Sumatera Utara. Prof, izin tadi Prof sudah sampaikan termasuk berkah itu selain puasa yang di bulan Ramadan ada puasa-puasa sunat mulai dari 6 Syawal, puasa 6 di bulan Syawal. Yang penting Prof, apa yang bisa kita pelihara dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh ini agar kita terjaga berkah puasa kita itu. Itu yang penting, pertanyaan yang bagus ya. Jadi keberkahan dalam puasa itu memang seperti yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya. Rasul mengatakan man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasul, siapa saja yang dia puasa ya, tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak bisa menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak sopan, ucapan-ucapan yang tidak baik, dan perbuatan yang tidak baik, puasanya itu ya nilainya 0 gitu loh. Nggak dipedulikan oleh Allah, kan berarti Allah nggak akan memberikan apa-apa gitu. Memang legalitas formalnya tetap sah, tapi itu tadi berkah itu nggak bisa dapatkan, nggak bisa didapatkan. Makanya ibu bapak sekalian, kita semua lah ya, dalam bulan Ramadan ini memang harus memang imsak. Imsak apa? Imsak dari makan dan minum, juga imsak dari tidak emosional gitu loh. Imsak dari menahan emosi gitu. Ya, artinya menahan emosi, jangan emosi. Al-Kazimina al-Ghaiz. Wal Kazimina al-Ghaiz itu ciri orang yang beriman juga itu kan. Ciri orang mutakin kan itu. Iya. Menahan marah ya, Prof. Bisa menahan wal azimin al-ghaiza ya. Wal afina 'anil nas, juga memberikan maaf kan ya. Wal kazimin al-ghaiza, menahan marah. Nah, inilah kadang-kadang yang kurang disadari gitu. Lupa dia. Maunya hadis itu selalu ingat-ingat gitu. Siapa saja yang tidak bisa menahan perkataan atau perbuatan yang tidak baik pada waktu dia puasa, Allah nggak peduli dengan puasa yang dikerjakannya. Berarti kan nilainya 0. Nggak peduli. Dia nggak digubris oleh Allah puasanya itu. Nah, inilah ibu bapak sekalian. Makanya ibu-ibu saya sarankan juga di pengajian itu, Bu, kalau udah puasa, ya yang jelas memang waktu ibu-ibu itu kan mudah kali merepetnya kan gitu. Nah, itu harus dijaga. Itu merepet itu termasuk qaulaz zur wal amala bihi gitu loh. Ya, marah-marah. Ya, kan itu namanya tidak bisa menahan emosionalnya, tingkat emosinya tidak bisa menahan. Jadi sampai di situlah penilaian tadi, puasa itu bukan hanya
dilihat dari segi formalitasnya, legalitasnya, ya, tapi juga dari segi batiniahnya, ya. Jadi tuntutan menahan emosi itu juga merupakan satu bagian integral dari menahan makan dan minum tadi. Makanya harus balik lagi kepada berkah. Itu kaitannya dengan berkah. Kalau orang yang puasanya seperti itu, berkah itu nggak diperoleh. Iya. Karena dia melanggar apa? Melanggar etika kan. Jadi ketika kebalikannya, Prof, kalau memang mendapat berkah, jauhkan dari seperti itu. Betul, perbuatan seperti itu. Sikit ngomel-ngomel lah, marah-marah lah, bentak-bentak orang lah. Tapi kan Prof, kita berinteraksi, bersosialisasi dengan orang banyak. Kadang-kadang mau nggak usah dihindari. Kalau terjadi seperti itu, Prof, kita di komunitas seperti itu bagaimana? Iya, kalau udah terjadi cepat-cepat astagfirullahaladzim dan berhenti, ambil air wudhu. Nah, karena cuma itu. Kalau kita dalam keadaan marah kan cepat baca istighfar, gigi ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, insya Allah setan itu reda. Supaya bernilai puasa kita dan berkah. Supaya kita memang betul bisa memperoleh berkah di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Karena kan terlalu capek ya, Prof. Cuma menahan lapar sampai jam 6. Ya cuma haus. Iya, kadang-kadang itu tadi sebenarnya kurang pandai mengendalikan diri. Ya, kurang jadi tetap emosional. Kalau orang emosional lalu keluar perkataan ataupun perbuatan yang tidak bagus, jelas dia mengurangi nilai puasa itu sendiri, menghambat memperoleh berkah tadi jadinya gitu. Jadi keberkahan itu sebetulnya terbuka luas kepada setiap manusia, Prof. Ya, betul, terbuka luas. Jadi kenapa nggak berkah sama kita yang menutupnya? Kita sendiri yang menutupnya. Pintu itu ditutupnya, macam mana berkah mau dapat sama kita, orang kita sendiri tutupnya. Ada jalan termudah, Prof. Ya. Jalan termudah yang bisa kita lakukan supaya pintu berkah terbuka lebar? Nah itu tadi. 2 tadi kuncinya. Akidah dan syariah. Akidahnya sudah beres, sudah benar. Syariahnya sudah benar, insya Allah kita akan memperoleh berkah. Syariah jangan menambah-nambah hukum yang sudah berlaku. Itu. Jangan mengurangi ya, Prof. Jangan mengurangi, jangan menambah. Udahlah yang dikatakan oleh Nabi pas itu ya udah selesai. Patuh aja ya, Prof. Patuh aja, sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asaina. Mengabaikan. Itu patuh, sami'na dengar iya, tapi dia langgar juga. Itu berarti tidak membuka pintu berkah. Jadi keberkahan itu karena itu milik semua dan semua bisa mendapatkannya. Ya berkat itu hanya kepada orang beriman ya, Prof. Ya betul. Hanya beriman. Karena tadi syaratnya udah disinggung di ayat itu kan. Di Al-A'raf 96 ini yang pertama amanu, yang kedua taqau. Orang yang beriman. Ya. Jadi kalau orangnya memang tidak beriman, tidak bertakwa, sudah dipastikan tidak akan bisa memperoleh berkah dari Allah. Karena itu sebuah nikmat dari Allah. Ya, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Nah, Prof, mungkin upaya yang bisa kita lakukan, bagaimana selain yang akidah, selain yang tadi takwa itu, secara muamalah, kita mendapatkan keberkahan itu di bulan Ramadan ini, Prof. Baik, ada 2 kunci kalau menurut saya ya, ada kuncinya. Pertama adalah memang kita bersungguh-sungguh untuk mengejar berkah itu. Berjihadah. Ya, berjihadah. Dalam surah Al-Ankabut itu kan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja orang yang memang bersungguh-sungguh, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Saya akan berikan petunjuk itu. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk mendapat berkah, insya Allah Allah akan berikan itu. Yang kedua apa? Ikhlas. Ya ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahuddin. Ikhlas, karena Allah, jangan mengharap yang lain-lain. Ikhlas karena Allah, yang lain-lainnya itu nanti mengikut. Jadi kuncinya 2. Berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan berkah itu, apakah melalui infak, melalui sedekah, melalui bayar zakat lah, memberikan santunan anak yatim. Ini kan berlibat-libat ganda di bulan Ramadan. Baik, Prof, kita lanjutkan pemirsa setelah jeda para berikut ini bicara tentang sungguh-sungguh dan ikhlas oleh Prof Asmuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan, bulan kemenangan yang selalu dinantikan. Luruskan niat, sucikan perbuatan. Saat yang tepat mensucikan diri dari segala dosa. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. mohon maaf lahir dan batin. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Merong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Semananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh dap. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Pemirsa, kita lanjutkan bincang kita dengan Prof. Asmuni. Semakin menarik ini, semakin sudah di penghujung. Prof, ini ada yang saya pahami, orang sudah bekerja sungguh-sungguh, kerja keras dari pagi, siang, petang, sampai malam. Ternyata keberkahan nggak dia peroleh. Kok bisa begitu tuh, Prof? Ya, ada beberapa kemungkinan ya. Pertama kemungkinan dia memang ada betul. Saya pernah mengamati di kampung dulu waktu masih di kampung. Bapak itu mulai dari terbit matahari udah siap-siap ke sawahnya. Pulang-pulang sore. Panen nanti hasilnya ya nggak menggembirakan. Padahal kerja satu hari. Nah, mungkin kalau di kota ini ada juga seperti itu. Dari pagi sampai malam dari pulang kerja keras dia, ya, dengan segala tenaga dan pikirannya, cuma rezekinya nggak ningkat-ningkat gitu-gitu juga berarti kan nggak berkah itu. Apa faktor itu kira-kira, Prof? Yang kemungkinan lah. Ya, itu perlu dievaluasi. Pertama itu tadi, dia menjalankan syariat atau enggak? Dia akidahnya benar atau enggak? Itu sangat menentukan. Kerja keras pun sampai habis-habisan nggak menjalankan syariat. Atau menjalankan syariat bagus, tapi akidahnya nggak bagus. Melangkahi tadi ketentuan ayat Al-A'raf 96 tadi berarti tidak beriman dan tidak takwa. Tidak takwa itu kan hal belum minallah belum minannas. Bagus. Tidak bagus. Berarti disitulah sebenarnya kesalahan itu perlu tanya juga orang yang seperti itu udah mati-matian tapi kok hidupnya gitu-gitu aja nggak ada peningkatan. Berarti kan nggak berkah. Kalau akidah kuat kan berarti pas nanti waktu zuhur tiba dia kerjakan ya, Prof? Jadi kerjakan. Kunci makanya Rasulullah itu menempa para sahabat di Mekah itu lama 13 tahun. Ya. Menempa akidah umat akidah Islam itu. Baru ditanamkan 10 tahun di Madinah ya. Baru ditanamkan karena akidahnya sudah kuat. Akidah kuat dulu. Ya, baru syariatnya 10 tahun udah beres semua gitu. Makanya ini harus kita ingat, menanamkan akidah itu bukan hal yang sepele. Ya. Harus dengan kesungguhan semaksimal mungkin dan memang harus betul-betul kita tidak boleh berputus asa ya. Strategi segala macam strategi harus dijalankan. Makanya itu tadi kalau orang seperti itu nampaknya kok hidupnya nggak berkah gitu kan. Atau mungkin satu lagi, Prof, ikhlasnya mungkin ikhlas. Nah itu juga kemungkinan juga. Ikhlasnya nggak ada. Makanya tadi sebenarnya mukhlisina lahuddin itu kan kunci. Ikhlas dalam beragama. Iya, ikhlas Prof, dalam beragama. Menempatkan posisi ikhlas dalam beragama itu di mana kira-kira ya? Atau bagaimana caranya? Ya, sebenarnya nggak mudah, nggak susah-susah amat sih sebenarnya kalau menurut saya. Ikhlas itu tadi, intinya kan memang seseorang itu tidak ada mengharapkan yang lain kecuali memang lillahi ta'ala. Tunduk dan patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'na betul.
Ya, kalau dia sudah pasrah bertauhid, ini dia kerjakan karena Allah SWT, bukan karena ingin dipuji orang, sanjung orang dan sebagainya. Itulah intinya sudah ikhlas karena Allah Ta'ala. Prof, kesimpulan Prof? Ya. Ya. Kesimpulannya ada beberapa hal tadi terkait dengan berkah ini. Berkah adalah sesuatu anugerah Allah, baik yang bentuknya material non material, ada kalanya bisa diukur dan ada kalanya tidak bisa diukur. Baik. Itu datangnya dari Allah dan kuncinya akidah beres, syariahnya beres, dan kunci dengan ikhlas karena Allah SWT. Mukhlisina lauddin. Ya, Prof Asmuni, ya. terima kasih banyak sudah bergabung di TPRI Sumut dalam indahnya Ramadan. Mudah-mudahan yang Prof sampaikan berkah bagi kita semua, Prof. Mudah-mudahan. Doa kami Prof sehat walafiat. Kita doakan Prof Asmuni sehat walafiat. Baik pemirsa TPRI Sumatera Utara yang berada di rumah dan dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kepada kami mendengarkan acara indahnya Ramadan di TPRI Sumatera Utara. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di waktu dan kesempatan berbeda. Mohon maaf kami atas segenap kru yang bertugas. Mohon diri di hadapan pemirsa sekalian. Mohon ampun kita kepada Allah SWT. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.